Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarik Fitriani dari kelas Perbankan Syariah B. Hari ini saya akan membuat video sebagai salah satu bentuk untuk menyelesaikan mid semester pada mata kuliah ekonomi moneter. Dan saya akan membahas beberapa materi tentang ekonomi moneter dari materi ke-2 hingga ke-7. Nah, yang pertama saya akan membahas materi kedua tentang konsep dasar ekonomi moneter Islam. Ekonomi moneter Islam merupakan cabang ilmu ekonomi yang mengkaji bagaimana prinsip-prinsip moneter dapat diterapkan sesuai dengan ajaran Islam. Fokus utama dari ekonomi moneter Islam adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial melalui distribusi kekayaan yang seimbang, penghindaran riba atau bunga, dan pelaksanaan transaksi ekonomi yang sesuai dengan hukum syariah. Nah, berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi moneter Islam melarang praktik-praktik riba seperti gharar atau ketidakpastian berlebihan dan maisir atau spekulasi, karena dianggap merusak keadilan ekonomi. Selanjutnya, materi ketiga tentang dasar pemikiran moneter dalam sistem keuangan Islam. Sistem moneter dalam keuangan Islam bertujuan untuk menciptakan stabilitas permintaan uang yang diarahkan pada tujuan produktif dalam konteks Indonesia. Nah, Bank Indonesia berfokus pada kestabilan nilai rupiah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 pada perubahannya. Kestabilan ini memiliki dua dimensi, yaitu kestabilan ini memiliki harga barang dan jasa yang terkait dengan inflasi, serta kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Sejarah sistem moneter syariah menunjukkan penggunaan dinar dan dirham sebagai alat pembayaran dan penerimaan transaksi tidak tunai. Nah, serta penggunaan instrumen keuangan seperti cek dan promissory note yang telah ada sejak Umar bin Khattab. Selanjutnya, materi keempat tentang teori dan konsep dasar keuangan Islam. Keuangan Islam melarang riba atau bunga, gharar dan ketidakpastian, maisir, spekulasi, serta menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Beberapa instrumen keuangan Islam seperti mudharabah atau kemitraan untung rugi, musyarakah atau partisipasi modal, atau ijarah, sewa, dan murabahah penjualan dengan keuntungan diuraikan sebagai alternatif sistem keuangan yang menghindari praktik keuangan konvensional yang dilarang dalam Islam. Keuangan Islam menekankan prinsip-prinsip maqasid syariah atau tujuan syariah yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai elemen fundamental dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya materi kelima tentang konsep uang dalam Islam. Uang dalam ekonomi Islam didefinisikan sebagai alat tukar dan standar nilai yang bukan merupakan komoditas. Uang juga tidak boleh ditimbun karena hal itu menghambat peredaran uang yang berakibat pada terganggunya kegiatan ekonomi. Dalam sejarah Islam, uang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia dengan dinar dan emas dan dirham dari perak sebagai mata uang utama. Fungsi utama uang dalam ekonomi Islam adalah sebagai alat tukar dan unit pengukur nilai, serta dianggap sebagai barang publik yang harus mengalir untuk kemaslahatan bersama. Selanjutnya, materi keenam tentang pasar uang syariah. Pasar uang syariah sebagai platform pertemuan antara pemilik dana surplus dengan pihak yang membutuhkan dana dalam jangka pendek dengan instrumen seperti mudharabah, musyarakah, al-qard, wadiah, dan al-sarf, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan masyir. Pasar uang syariah di Indonesia mencakup produk seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, surat berharga syariah negara seperti SBSN, dan pasar uang antar bank syariah atau PUAS. Dan yang terakhir yaitu materi ketujuh tentang fungsi dan peranan bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Bank syariah dan lembaga keuangan non-bank memainkan peran penting dalam sistem keuangan berbasis prinsip syariah. Bank syariah berperan sebagai lembaga
intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki surplus dana dengan membutuhkan pembiayaan, menggunakan skema pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah yang menghindari praktik riba dan investasi pada sektor halal. Itulah beberapa materi yang bisa saya jelaskan, lebih kurang mohon dimaafkan. Jangan lupa like video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.